Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sahrimar Esos, penyuluh agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Permisa yang dirahmati Allah, sehubungan masuk pertanyaan kepada kita. Ustadz, ayah kami telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris ibu kami, pastinya istri bapak ibu kami, dan kami adik-beradik, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Salah satu dari kami mengatakan bahwasanya harta kami, harta warisan ayah itu tidak boleh dibagi selagi ibu masih hidup. Bagaimanakah Ustadz pandangan Islam mengenai ini? Baiklah, di dalam Islam tidak ada yang namanya harta bersama. Harta istri ya harta istri, harta suami adalah harta suami. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan kamu wahai para suami mendapatkan separuh, nisfu itu separuh, ma taraka azwajukum, dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. In lam yakul lahunna walad, jikalau istri-istri kamu itu tidak punya anak. Fa in kana lahunna waladun, jikalau istri-istri kamu itu mempunyai anak, falakumur rubu', maka kamu mendapatkan 1/4 mimma tarakna, dari harta yang mereka tinggalkan setelah ditunaikan wasiatnya, audain atau hutangnya. Kemudian ayat juga melanjutkan, setelah ayat ini menjelaskan bahwasanya seorang suami mendapatkan separuh dari harta peninggalan istrinya jikalau istrinya tidak punya anak. Jikalau istrinya punya anak, maka suaminya mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya setelah ditunaikan wasiat dan dibayarkan hutang-hutangnya. Nah, begitu juga ayat Al-Quran menjelaskan istri juga mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan suaminya kalau suaminya meninggal dunia. Maka ketika itu ayat menyambung, walahunnar rubu'u, dan mereka para istri mendapatkan 1/4 mimma taraktum, dari harta yang kamu tinggalkan, in lam yakul lakum walad, jikalau kamu tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun, tapi jikalau kamu punya anak, falahunnas sumunu, mereka para istri mendapatkan 1/8 mimma taraktum, dari harta yang kamu tinggalkan. Nah, dari ayat ini jelas menyebutkan bahwasanya tidak ada harta bersama. Ketika seorang suami meninggal dunia, maka istrinya mendapatkan bagian hadiah harta peninggalannya. Begitu juga seorang istri meninggal dunia, maka istri mendapatkan bagian dari harta suami yang ditinggalkan tadi. Nah, jadi dalam pandangan Islam, harta warisan ini memang harus secepatnya dibagi demi kemaslahatan. Karena semakin lama harta itu dibagikan, maka harta itu masih nama mayit, masih dalam kepemilikan si mayit. Maka harta itu sebaiknya secepatnya dibagikan setelah kita melunasi hutang-hutangnya, menunaikan wasiat-wasiatnya yang tidak lebih dari 1/3 harta, dan telah mengeluarkan biaya untuk fardu kifayahnya. Maka harta yang ditinggalkan tadi dibagi oleh anak-anaknya. Ada pembagian menurut Islam, istri mendapatkan 1/8 karena tadi dia punya anak, dan anak-anak laki-laki dan perempuan karena dia punya anak laki-laki maka menjadi asobah. Pembagian asobah itu adalah 2 orang perempuan untuk 1 orang laki-laki, perbandingannya 1:2. Jadi tegas ayat mengatakan tidak ada harta bersama. Kalau memang suaminya mati, maka tidak ada alasan tunggu ibu. Berarti kan ibu kita, nama ayah kita meninggal dunia, ibu kita masih hidup. Tidak ada alasan mengatakan harta tidak boleh dibagi kalau ibu indah kita masih hidup.
ini adalah satu pemahaman yang keliru. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Sengaja dijawab dalam bentuk media sosial agar manfaatnya lebih dirasakan luas. Subhanakallahumma bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.